Ya, saya tinggal saja ke visi misinya. Visi Oke. Kalau visinya karena itu berkaitan dengan tadi ya pendidikan, saya ingin menjadikan lembaga saya ini, lembaga signifikan, lembaga kami ini menjadi lembaga yang bisa berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, yang artinya terkemuka gitu loh. Makanya namanya kan saya pilih namanya signifikan bina insan. Ya, signifikan bina insan tadi kata dengan sumber daya manusia yang menjadi sampai menjadi moto kami ya, developing people through significant progress kan itu. Jadi mengembangkan sumber daya manusia melalui untuk mencapai kemajuan yang signifikan, kemajuan yang berarti gitu. Nah kalau misinya jadi kan akan menjadi lembaga yang bisa kontribusi lah. Kalau misinya ya ini kita satu, kita memberikan pelatihan untuk generasi muda khususnya yaitu bidang entrepreneurship ya, karena seperti saya rasakan sendiri, saya juga pernah mengalami dulu itu ketika sekolah, kemudian karena nggak punya bekal entrepreneurship, ketika nggak punya uang tuh bingung. Itu yang paling simpel ya, paling simpel sekali, karena nggak punya jiwa entrepreneurship, belum punya, belum terasa, nggak ada rasa malu, rasa ini. Tapi kalau orang punya jiwa entrepreneurship itu ya biasanya dia akan lebih kreatif, dia bisa melihat peluang untuk mengatasi sesuatu. Nah, waktu itu saya ingat betul kakak saya almarhum itu di desa itu, saya karena orang desa, misalnya hanya okol dan pemalu karena minder di kota. Itu begitu saya putus biaya dari rumah waktu kuliah itu, saya akhirnya saya lihat teman, karena kampus waktu itu lagi bangun gedung, banyak proyek bangun gedung, proyek fisik. Pikiran saya simpel, saya orang desa, saya okol, saya kuat, saya pengen lamar jadi kuli karena mau jadi tukang nggak punya skill. Pekerjaan yang lain saya juga nggak punya skill, punya andalan. Tahu saya ya jadi naluri saya kan jadi kuli saja, mau lamar kuli. Kemudian saya konsultasi ke kakak saya, Mas, ini aku nggak punya uang, gimana ini? Aku mau kuliah, gimana? Mau kuliah, tapi aku nggak punya uang. Ya kerja, ini kebetulan ada pekerjaan. Apa pekerjaan? Nah, kuliah itu jadi kuli. Ojo, jangan. Itu jadi kuli itu loro kabeh. Iku mau beli jamu saja nggak cukup itu. Kamu nggak jadi kuliah lagi. Loro kabeh. Ya, mergo kuliah ya gaya otakmu, pakai otakmu, cari pekerjaannya pakai otak. Muter lagi ya. Itu sekali lagi itu. Kenapa saya tadi misalnya membangun jiwa entrepreneurship, mengajak teman-teman muda generasi muda seperti itu. Kita suatu saat dihadapkan pada kesulitan mencari kerja, ada kesulitan hidup, tapi kalau kita punya jiwa entrepreneurship itu kita akan bisa kreatif untuk menciptakan, bukan meminta, menciptakan. Mungkin saya ngomong ke dosen pembimbing saya, matur hukum ya, Pak, saya mau keluar. Boleh, jangan, kamu semester 3 mau jadi apa kamu untuk keluar? Tanggung dulu. Dan saya nggak punya uang, nggak punya biaya. Entah. Jadi kebetulan dosen pembimbing saya sampai dengan sekarang itu bagus kayak teman saya sampai sekarang. Entah, jangan. Nah, itu bersyukur pada Tuhan. Kenapa beliau kok juga itu pas peduli sama saya itu saya jangan keluar kamu. Karena senang sama-sama. Saya suka basket waktu itu. Saya suka basket, dosen itu masih muda, ya sama-sama basket, akhirnya ada kedekatan. Itu yang kedua, udah, kamu kasihan kalau kamu semester 3 itu keluar. Bentar, beliau akhirnya cerita ke dosen-dosen senior, Pak, ini ada mahasiswa mau keluar karena kehabisan biaya. Saya mau titipkan, kalau ada pekerjaan riset, dia berikan tolong dia diajar, dan dia bisa melanjutkan kuliah. Nah, ternyata dapat sambutan baik. Awalnya karena saya nakal juga, karena frustasi. Saya sekolah kuliah dulu kan frustasi, nggak pilih di situ. Akhirnya saya dundul lah, dia dari basket lah, ya. Pokoknya, ya. Tapi saya masuk terus sih, kuliah masuk terus, tapi ya gini, sangat bikin heboh di kampus. Akhirnya jadi agak terkenal gitu, agak terkenal. Oke, mau. Akhirnya diajak dosen penelitian sana, akhirnya dapat uang dan akhirnya lama-lama semakin banyak dosen yang mengajak saya itu. Karena ada dosen yang sangat senior waktu itu mempersiapkan
disertasi untuk S3, saya dipanggil Dek, bisa bantu saya ini untuk ngurusi disertasi, berkas-berkasnya nanti memperbanyak di fotokopi dan sebagainya. Kemudian membantu saya sana kemari begitu lulus. Itu akhirnya saya kan udah berapa lama itu. Saya dipanggil, saya udah lulus, jadi asisten saya. Nah, jadi asisten, akhirnya pekerjaan itu datang. Saya dicarikan ngajar sambil kuliah, ngajar di SMP swasta. Begitu lulus itu saya dicarikan, nggak pernah ngelamar tuh, tahu SMA swasta malah nawari saya itu ngajar tiap hari Sabtu. Terus ngajar di kampus itu di perguruan swasta sambil penelitian. Akhirnya saya semakin senang belajar kan. Nah, semakin senang belajar karena nih saya di lingkungan dosen-dosen yang pintar-pintar ini, kalau saya nggak mau belajar mengikuti ya nanti saya nggak bisa meningkatkan karir saya gitu akhirnya. Nah justru situlah karena saya sering penelitian, sering ikut dosen, saya pernah mengajar, akhirnya ketika ada proyek itu dari Bank Dunia, kemudian dari Uni Eropa, saya begitu lalu ditawari, akhirnya saya jadi konsultan di perusahaan itu sama yang kerja di Freeport. Itu karena saya awalnya gitu, saya tahu lapangan, ada ilmu praktis, kemudian saya juga bisa mengajar. Saya bisa mengajar kan, sampai diminta oleh Freeport untuk mengajar di sana. Terus pulang, terus masih bekerja lagi di bank konsultan. Terus saya mikir, wah, saya itu ngajar orang entrepreneurship, kok saya tetap jadi pekerja ya? Terus kegelisahan saya itu mengganggu saya. Pulang dari rumah tahun 2002, akhirnya pesan saya itu sepakai ternak kambing. Awalnya sukses, bagus kambingnya. Tapi begitu saya ada tawaran pekerjaan, itu saya tinggal. Wah, ini ada pekerjaan yang lain, itu saya serahkan orang lain. Ternyata juga nggak salah. Seperti saya ceritakan, kasusnya sama. Beberapa perusahaan saya itu yang saya serahkan orang lain itu nggak jalan dengan baik, karena nggak ada sistem, nggak cocok dengan yang seharusnya. Kayak akan saya bekerja yang baru tadi, ternyata yang paling cocok adalah di pelatihan. Pertama misinya mengembangkan sumber daya melalui misi entrepreneurship-nya untuk generasi muda. Itu misinya. Jadi yang kedua, ya ini mendorong menginspirasi anak-anak muda, bukan mengajari apa itu, tetapi bagaimana. Saya lebih gitu ya. Bukan, belajar itu, ini lagi belajar, ini baca, bukan itu kalau saya. Karena saya dari perjalanan hidup saya itu, yang hampir putus kuliah karena nggak punya uang, saya merantau dari Blitar ke sini, harus bertahan hidup, harus menyelesaikan kuliah. Akhirnya apa? Ada sesuatu pesan penting di sini. Jadi yang diajarkan sebenarnya learn how to learn. Jadi belajar bagaimana belajar. Kerangka berpikirnya bukan tentang isinya. Kalau isinya kita bisa isi macam-macam. Itu saya belajar, akhirnya itu saya ketemu itu dari orang-orang Jerman. Kenapa Jerman itu hebat? Kenapa orang Jepang hebat? Mereka nggak dicepat lu ngafalkan, hafalan. Ya memang harus baca. Baca itu harus. Tapi apa cukup membaca? Tapi harus tahu. Membaca itu isinya. Ketika sudah tahu isinya, bagaimana menerapkan isi itu? Kan begitu. Bagaimana menerapkan isi buku itu? Bagaimana menerapkan hasil penelitian? Itu yang jadi misi kami. Learn how to learn. Yang ini akhirnya dari situ saya banyak diundang untuk mengajar di kampus, mengajar di dosen-dosen dalam hal ini. Karena kalau di kampus itu yang konvensional kan hanya orang ceramah, tanya jawab, itu ya seperti itu. Tapi karena saya belajar di Jerman tadi, saya ambil sertifikasi di Jerman, akhirnya di sana saya mendapatkan sesuatu bahwa ini ya, itu ada filosofinya juga. Filosofi diambil dari Cina malah. Jadi kalau saya dengar saya lupa, kayak saya lihat saya ingat, tapi kalau saya lakukan saya paham. Dan akhirnya apa? Pembelajaran yang efektif itu harus fun, harus seneng-seneng. Kalau nggak seneng-seneng itu namanya belajar ruang tegang gitu ya hilang nanti, kopior ini. Yang kedua itu belajar itu dengan melakukan, oleh karena kita ada teori yang namanya experiential learning, belajar dari pengalaman. Nah, saya itu background saya itu geografi, nggak ada urusannya dengan bisnis, nggak ada. Ya, jadi
itu geografi, ngurusi tanah, ngurusi batuan, ngurusi itu. Makanya waktu kerja di Freeport ya cocok memang sebenarnya. Ya, tetapi saya ini punya ini begitu saya tahun 98 setelah saya bekerja untuk proyeknya World Bank, kemudian 98 itu belum lahir mungkin ya. Itu kan ada Krismon itu. Barangkali itu silakan ya Kris moneter. Akhirnya bisa pura-pura ada itu ada proyeknya Uni Eropa. Kemudian dicari lulusan IKIP yang bisa jadi manajer training. Ya, itu saya mengajukan lolos itu akhirnya wah tapi trainingnya bidang bisnis ya. Nggak ada background sama sekali. Tapi saya frame-nya ngerti bahwa oh begini. Karena saya kebetulan seperti saya katakan tadi saya sering ikut penelitian. Pernah berpikir ini bisnis saya tahu ini tapi detailnya prakteknya saya seperti akuntansi ya nggak tahu. Akhirnya gimana? Dah saya ngerti kerangka besarnya. Saya merekrut teman-teman ini yang ada akuntan, ada ekonomi manajemen, ada ahli komputer, ada apa. Jadi tim saya, tolong ajarin saya. Kemudian bos saya itu pulang dari Jerman, wah bukunya banyak. Pak Sugeng ini masih udah. Jadi saya pulang kantor tuh malamnya itu jadi belajar karena saya kebetulan di Bali ya. Di Bali, keluarga di Malang, saya gunakan daripada teman-teman pada kelayapan kemana, saya malah tuh belajar. Dan itu ternyata ada hikmahnya, ada hikmah besar sekali. Saya menguasai betul dan modul-modul dari Jerman itu dan ternyata terpakai ketika saya diuji sertifikat Jerman. Wah ya saya pernah belajar ini ya. Nah, itu mas. Jadi yang pertama di entrepreneurship itu saya terinspirasi bagaimana anak-anak muda ini jangan mudah menyerah. Itu saya ingin bukan untuk dimotivasi jangan menyerah tuh bukan, tapi itu loh. Mereka bisa bertahan hidup dengan itu bisa menciptakan lapangan kerja minimal untuk dirinya sendiri. Minimal. Syukur kalau bisa bertahan. Yang kedua itu kita belajar bagaimana belajar. Saya menginspirasi itu bagaimana kita belajar tentang konten itu apa saja. Kita kalau sudah misalkan kuliah S1 biasanya kan jurusan ini, tapi kita bisa lintas bidang apapun, lintas bidang. Nggak ada salahnya seorang insinyur itu jadi pengusaha, seorang insinyur jadi pengajar. Sebaliknya seorang akuntan yang biasanya hitung-hitungan dia punya bisnis konstruksi, nggak ada salahnya. Karena itu tadi kita mau kerja orang lain. Di sini berarti ada learn how to learn, tahu kerangka kerjanya. Berarti kalau dia nanti butuh bantuan, ya kita mau pekerjaan orang profesional harus dirangkai. Dan begitu silaturahim. Namanya silaturahim kan begitu. Itu jadi misi saya yang utama dua. Visi saya ingin menjadi lembaga yang bisa berkontribusi untuk kemajuan ini. Kemudian kalau misinya tadi di bidang entrepreneurship, saya anak-anak muda khususnya. Kemudian yang ketiga itu tentang konsep bagaimana cara belajar. Kemudian juga ada beberapa yang kami tentang latih guru-guru sampai di Timor Leste, di Madura, di Myanmar. Itu ada lagi. Jadi tadi misinya udah otomatis itu udah jadi kontribusi dari perusahaan untuk masyarakat gitu Pak ya? Insya Allah begitu. Jadi insya Allah, karena ini menjadi moto saya mas. Moto saya yang pertama itu learn, do, teach. Saya belajar dulu. Saya buktikan bahwa saya mau belajar. Belajar itu juga tidak sekedar baca buku, tapi saya juga belajar pada orang lain, belajar pada kehidupan. Saya belajar ke peserta pelatihan karena saya melatih bisnis development, pengembangan bisnis. Saya juga ketika saya melatih para pengusaha, saya belajar juga dengan mereka. Makin lama saya akan melatih. Ketika saya di Bali itu, dalam saya mempekerjakan anggota tim saya itu tadi ada akuntan, ada ini. Saya juga belajar pengusaha. Oh begini tuh. Jadi saya akhirnya akrab dengan istilah-istilah. Sekarang usahanya itu ekspor ya. Usahanya sudah skala ekspor. Ekspor itu seperti apa? Jadi selalu itu saya belajar bagaimana ekspor itu. Kalau bahan baku biasanya dimilih dari mana? Misalkan dia kerajinan perak atau kerajinan emas. Oh begini. Akhirnya saya ada sekian puluh jenis usaha, akhirnya saya makin lama makin mengetahui karena di dalam pelatihan entrepreneurship dan juga development ada pelajaran atau sesi menyusun rencana bisnis. Bagaimana saya bisa mendampingi mereka kalau saya nggak tahu gambaran bisnis mereka, model bisnis itu.
Jadi kalau dikatakan apakah sudah mencapai impian saya, sebelum masih punya impian yang lebih besar lagi. Saya sebenarnya pengen punya inkubator bisnis. Jadi misalkan saya pernah tuh coba, saya pernah di karpet coba bijak stepper. Di kampung saya di Blitar sana, kan saya prihatin. Anak-anak muda itu misalkan lulus SMA atau bahkan nggak lulus SMA itu kan mereka pergi ke Malaysia, baik itu secara legal maupun ilegal. Jadi itu selalu begitu. Saya amati sampai kampung itu kosong anak-anak mudanya, sehingga apa, sawah nggak terurus, ada Bengkalai, dan anak-anak itu juga udah bosen jadi petani kayak orang tua itu. Dia pengennya itu kan ya kekinian itu, ke Malaysia. Nah hanya saja persoalannya mereka pergi ke Malaysia, sudah harus ini ya, ada yang sukses ada yang enggak. Tetapi ini persoalannya justru ketika dia pulang dari luar negeri, itu apa yang dilakukan? Dia kan perlu uang dikirim ke rumah. Ya ada yang benar, ada yang pintar, dibelikan tanah atau dibelikan aset yang nanti suatu saat menghasilkan. Tapi kebanyakan beli motor. Ya, motor jatuh tabrakan, luka-luka, motornya rusak, jual, uangnya habis, berangkat lagi sana. Terus itu kan nggak putus-putus loh mas itu, nggak putus-putus. Ada yang untuk bangun rumah, yang lumayan bangun rumah. Tapi akhirnya apa? Rumahnya bagus, tapi susah makan karena nggak punya uang. Ya dia nggak punya kerja. Itu terus jadi lingkaran setan, nggak selesai. Akhirnya saya menginisiasi waktu itu beberapa anak muda, ajak dirikan kampung wirausaha. Karena saya lihat, misalkan ini ada lahan, misalkan sama-sama luasannya misalkan 500 meter persegi. Tapi kalau dengan ilmu ini bisa menghasilkan banyak. Tapi karena saya sendirian, awalnya bisa jalan terus kemudian waduh bisa di Blitar, saya juga pekerjaan saya di sini, kantor saya di sini ya. Saya tinggal ya ada satu orang yang sekarang itu masih gigih ya, yang lain ya ambil. Itu kalau memang itu harus komunitas, itu nggak bisa kamu wirausaha dan sebagainya. Itu saya baru kapan hari itu di sini kan memang itu kuat. Jadi pengusaha dari mana-mana bikin, jadi sentra di sini itu di Kalung Sungai itu, wah itu memang orang-orang hebat itu. Dengan saya itu kan ya ilmu saya terbatas, uang saya terbatas, menginisiasi itu kan untuk meyakinkan orang mengubah mindset yang biasanya pergi ke Malaysia, ke Hong Kong, kemana dapat uang udah gini, sini belikan HP bagus-bagus, habis itu HP-nya hilang, uangnya habis, berangkat lagi itu gimana ini, sampai kapan kan gitu loh. Ya itu saya kerja ini, bahwa uangmu itu ditanamkan, kamu ya pakai usaha itu, pakai usaha setidaknya ya ditabung, kalau belum ya usaha ya apa kecil-kecilan kan begitu. Ya memang akhirnya ada yang mau, ada yang ya tetap itu sampai tua pergi Malaysia pakai jalan gelap, nanti di sana kok ketangkap ya digebukin, deportasi ini masuk lagi karena itu terus itu. Ini sampai di Blitar itu ada kantor imigrasi karena Blitar, Tulungagung, Trenggalek itu termasuk pengirim tenaga kerja keluar PKI TKW banyak, Ponorogo banyak. Kapan hari itu saya dapat proyek dari Jerman untuk membuat riset ya untuk mereka. Itu ternyata yang berkeluar, nah itu lebih ngeri lagi, saya dapat daerah itu Blitar, Ponorogo sampai Lombok Timur. Itu yang mengerikan kan ini, bagi yang sudah berkeluarga, nah jadi perusahaan ada yang amanah, ada yang enggak, jadi misalkan karena berjauhan di sana akhirnya nikah lagi, istrinya diterlantarkan. Iya tau. Nah sebaliknya ada yang lebih ngeri lagi apa? Laki-lakinya di rumah yang bekerja di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, bahkan di Arab Saudi itu perempuannya. Uang dikirim ke suami, pakai nikah lagi di rumah. Istrinya kan jadi, aduh nyarikan uang untuk nikah lagi suaminya itu. Lombok itu sampai ada yang
dia menanyakan itu punya istri 4. Jadi digilir, oh istri pertama ini mau pulang, istri kedua sudah berangkat. Wah kacau betul nih. Wah, ya kayak gitu. Nah, jadi korban apa? Termasuk korban termasuk paling tinggi. Itu anak-anaknya. Kalau suami istrinya itu pergi sama-sama orang tuanya, anaknya tidak kan orang tua, neneknya, kakeknya. Neneknya itu juga mungkin pendidikannya juga ada, kurang open pada cucu. Nah, anak sekarang sudah dibuka bawa HP-nya. Kenapa? Banyak pernikahan dini, banyak kecelakaan, hamil muda 14 tahun, 15 tahun. Itu ngeri keluarganya TKI. Pahlawan devisa, memang pahlawan devisa, tapi itu yang perlu kita tangani, itu jadi persoalan betul. Selain tadi jadi terdakan, itu kayak lingkaran setan, uangnya habis berangkat lagi, terus kalau sampai kapan? Padahal ternyata di balik itu ada masalah besar tadi, karena jauh dari orang tua, dari keluarga, suami istri akhirnya sama-sama selingkuh. Ya toh, ini yang di luar negeri sana sama-sama tenaga kerjanya selingkuh, karena jadi selingkuh. Kemudian kalau dua-duanya pergi, anaknya dititipkan neneknya nggak terurus, akhirnya ya pergaulan bebas, nggak jelas. Wah tinggi sekali itu. Datanya itu ngeri. Ya itu jadi PR kembali ke misi saya. Kenapa Indonesia itu kaya? Butuh orang kreatif. Ya butuh orang kreatif dan orang berani. Kreatif nggak berani nggak jadi. Berani kok ya gimana nggak kreatif ya ngawur berarti kreatif. Berani dan kreatif. Nah tentunya dibungkus dengan ini kan. Tentunya tadi sudah ada berikan ada kontrak kerja, kemudian tepat waktu, ya kan. Kalau di sini yang masalah kan tepat waktu itu. Saya punya komunitas bisnis itu senang sekali sekarang punya setahun lebih bicara. Jadi kalau kita bertemu itu lewat Zoom itu tiap hari Kamis jam 7.30 bagi yang undangan. Tapi bagi kami itu 7.15 harus berangkat. Sampai datang 7.31 dianggap telat gitu. Telat 3 kali dianggap absen 3 kali take out. Padahal itu ada iurannya 10 juta itu. 10 juta terus uang apa yang chapter fund itu kalau misalkan ada yang apa atau ada yang sakit ada apa itu 10 juta pokoknya 12 juta. Tapi nggak peduli sudah aturannya kalau misalnya 3 kali absen nggak jelas tendang keluar. Karena apa? Itu tadi etika. Bayangkan kita melakukan bisnis setiap hari, kami sudah sepakati kita undang orang, tapi yang datang semaunya lewas-lewas, telat-telat ya, itu jadi nggak profesional. Kemudian kita wajib pakai pakaian bisnis ya, namanya kebutuhan bisnis ya, kita pakai jas. Syukur kalau pakai generasi setidaknya kemeja, kita pakai kaos ya. Ada 3 kali dihitung absen. 3 kali seperti itu, berarti 9 kali lah. Oh, jadi baru rombongan mengeluarkan orang berapa? Nah, saya ngajak teman-teman yang menjauh ya, yang ini yang muslim, yang pribumi itu amat sulit. Nggak percaya diri, saya mudah nggak percaya diri. Percaya diri orang kita. Ya itu alam bawah sadar sih. Menurut saya kalau misalkan kita dengan Chinese dengan bule itu seolah-olah tuh mereka kelasnya lebih tinggi. Manggilnya noni, manggilnya begitu. Benar. Kalau menurut saya kalau orang pribumi jadi pembantunya Chinese itu setianya minta ampun. Padahal juga di ya kayak pekerjaannya kan jam kerja juga lebih. Tapi kalau ikut sama-sama orang pribumi saya jadi minum sendiri, nggak mau. Itu kok jadi ini ya, kadang lama gitu, datang semaunya. Jadi kan banget kalau kita butuh ini ya. Di Indonesia itu untuk kreativitas, orang kreatif, untuk orang berani dan punya etika. Dan ini makanya saya ada ini lagi ngerancang program untuk
pelatihan ini entrepreneurship bagi anak-anak usia dini lah. Anak usia dini mulai usia 14 tahun. Sebenarnya ada yang minta usia 8 tahun. Karena begitu saya men-training memberikan coaching beberapa sekolah swasta yang kebetulan yang terangkatnya sekolah swasta yang non muslim. Sekolah swasta yang non muslim, sekolah Katolik tanggap, Pak minta ini. Tapi ada yang orang tua jangan terlalu dini, akhirnya kita bikin camp. Nah, yang daftar itu orang-orang anaknya pengusaha-pengusaha Chinese. Jadi kenapa yang makin kaya karena mereka terbuka mau belajar mau gini. Tapi saya punya misi kita mau melatih pengusaha-pengusaha usia dini yang hebat, tapi yang beretika. Ya, anggap saya ilmu agama saya nggak seberapa, tapi saya proses yang belum seberapa ini saya pakai dakwah untuk mereka. Jadi kebetulan di komunitas ini kan saya yang paling tua. Anak-anak muda semua Chinese itu sudah usaha generasi 2, generasi 3 bahkan. Usahanya udah 80 tahun dari. Ya, saya waktu tahun kemarin 1 tahun 2 semester saya dijadikan mentor koordinator. Sampai sekarang saya sudah nggak mentor, tapi mereka menjadi mentor. Manut semua Chinese semua. Nah ini makanya saya dan Chinese usaha di Jakarta. Pak, kita bikin camp untuk jadi anak-anak usia 14 sampai 18 tahun mau di campkan di Bukan. Sekarang saya ambil sebuah bulan rumah. Saya Desember nanti karena Juli saya ada sampai saya ada jadwal ke Lampung dan Palembang jadi itu mereka anak-anaknya pengusaha sudah dipikirkan disiapkan untuk ini. Nah, orang Indonesia ketika mewariskan bisnisnya pada generasi kedua seringkali gagal, tidak disiapkan. Karena begitu dia dusun soro seperti saya misalkan, dia kan tertanam dulu. Anakku jangan sampai salah. Apapun dimanja. Saya belajar dusun ini sekarang belajar keluarga Cina. Karena mereka udah mengunjungi saya coach gitu. Saya sudah bisa masuk ke dalam mereka. Ya, saya sudah bisa masuk ke dalam mereka. Itu akhirnya banyak kenal orang tuanya ini. Ternyata ini ada pengusaha restoran dan catering di Malang ini. Dia untuk anaknya mau mewajibkan, dia sekolahkan khusus bidang catering itu ke Australia 3 tahun. Begitu pulang, karena apa yang dilakukan orang tua? Dia suruh udah dikirim kuliah ke Australia 3 tahun di Australia. Apa yang dilakukan orang tua? Dia suruh kerja bagian dengan tebak catering dan restoran. Ketika dia sudah dikirim anaknya itu untuk kuliah ke Australia di bidang catering. Ya, pasti usaha kuliner. Ya, kalau dia misalkan ya yang satu kebetulan akhirnya buka bakery ya satu. Yang satu itu diminta bantu orang tuanya karena dia yang akan diberi warisannya karena dia laki-laki akan diminta melanjutkan. Nah kira-kira pekerjaan apa yang diberikan anak itu orang tua pada anak itu tepat kan dia udah Australia yang masih catering itu. Iya, dia sudah bekerja apa dia? Yang meluruskan pekerjaan. Nah, Ya sama restoran. dia restoran. Dia dikira ditugasi apa? Pertama. Tugasnya Apa gitu? mungkin untuk pas ini dulu Pak, mungkin dari kayak diajarkan manajemen. Ya sebenarnya kalau Mas Wira apa bapaknya Pak? Apa ya, paling kurang lebih sama. Gitu. Dia ditugasi apa? Cuci piring. Saya dapur dulu waktu cuci piring. Cuci piring udah bagus, kamu bisa cuci piring dengan baik. Cuci alat-alat masak itu. Piring. Setelah itu apa? Kamu bagian cuci ngepel, buang sampah. Setelah itu apa? Kamu ikut tukang belanja, ikut belanja pasar, belanja bahan. Wah, karena kamu bantu jadi helper di rumah masak. Oh, kamu bantu melayani tamu. Semua bidang itu sampai 2 tahun. Anaknya bos, anaknya pemilik, kuliah Australia tapi dia suruh seperti itu. Tujuannya apa kira-kira?
biar tahu secara langsung. Tahu langsung, tahu apanya? Iya, jadi setiap komponen yang ada di dalam Betul. perusahaan. Ya itu biar tahu dia detail setiap komponen sebagian pekerjaan. Terus yang kedua apa? Kira-kira? Yang kedua ya mau berproses. Iya, mau berproses. Ya, bahwa perlu soro loh dari sukses gitu. Benar. Iya loh. Kalau sekedar diwariskan, berarti kan dia nggak tahu sosoknya. Akhirnya apa hura-hura gini-gini sembrono. Proses jadi pertama itu tahu detail, dua proses secara mental karena menjadi pengusaha itu nggak sama dengan karyawan. Bukan fisiknya saja, tapi mental dan ini loh hatinya itu. Pengusaha kadang ya kenyut juga, tapi susahnya kayak itu. Yang ketiga apa? Ya biar punya rasa sensitif. Coba kalau kamu punya karyawan tukang cuci piring, tukang alat atau tukang buang sampah, tukang belanja, kamu udah merasakan susahnya. Makanya kamu harus menghargai mereka. Apapun bidangnya itu kan nggak ada mereka, kamu kan susah sendiri. Sudah kalau tahu terima kasih nggak boleh semena-mena. Cina itu banyak begitu. Tiga pelajaran tahu sebagian detail bahasa bagian dia mau berproses nggak mudah. Kemudian yang ketiga biar dia punya rasa empati pada seluruh karyawannya, nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan. Kita harus hargai setiap orang. Itu loh. Kalau coba orang kita, oh anakku ini dilus-lus, akhirnya manja, akhirnya orang tuanya, dan itu tadi sembrono, seringkali kan itu. Saya pikir hanya satu itu. Yang kedua, saya temu lagi di Surabaya. Di Australia 5 tahun. Dia suruh ini, sekalipun sekarang udah jadi manajernya ya. Di bagian, tapi dia detail suruh itu juga perempuan. Oh, kebetulan nih, saya masih belum percaya lagi. Itu di sini di Singosari, Singolawang itu, Singosari itu di sini. Itu ada sudah generasi ketiga. Dia dulu kuliah di Australia, akhirnya bekerja di Australia. Kemudian diminta pulang oleh bapaknya. Kamu pulang. Ya, sudah kerja di pabrik lah. Pabrik tapi sekarang ya kami jadi pimpinannya. Dia ahli betul sudah bekerja di Australia. Dia apa insinyur mesin, kemudian dia juga bekerja itu diminta dia ada betul. Tapi tadi mau berproses. Saya nggak percaya lagi itu banyak hampir semua keluarga Cina gitu. Itu ada yang langsung mengisi 20 ya ditolak karyawan dengan rasanya ditolak karyawan ya kan gitu. Ada karyawan 120. Dia bukan backgroundnya, malah dia backgroundnya psikologi, tapi disuruh jadi mimpin pabrik perempuan gitu. Dari yang perempuan itu cerita ke saya, Pak saya ya ditolak karyawan begini nih. Ya kadang konsultasi saya, Pak ini ada karyawan saya dulu ikut kapal saya, sudah tapi pendidikannya hanya SD. Tapi dia loyal banget. Tapi kalau sekarang harus mengoperasikan mesin terbaru dia nggak bisa. Terus gimana? Kalau mau saya gusur itu dia masa kerjanya paling lama. Mulai saya belum masih kanak-kanak sekali, udah 25 tahun mulai kerja sama papa saya. Ini saya suruh minggir nanti ya gimana? Aku nggak minggir. Dia kasih jabatan apa kira-kira? Kalau tetap misalkan dia senior diberi jabatan senior. Nanti minta bantu beri nasihat kayak begitu. Dulu saya pernah baca buku. Jadi tadi ya prinsip di dalam pembelajaran saya, learn, do, teach, belajar, lakukan, ajarkan. Learn, do, teach. Jadi belajar itu lakukan dulu, diajarkan. Prinsip yang kedua yaitu menjaga wajah. Ya itu jadi pengusaha itu tantangannya banyak. Itu dipraktekkan di perusahaan bapak. Ya. Menjaga wajah. Dan makanya kalau sebelum kemarin kan saya cerita tadi bahwa saya pernah delosor. Ya. Karyawan saya 10 sampai salaman. Karena saya dari pondok pesantren itu hanya satu yang karyawan.
dari kantor ada, dari sini dari Fikri, dari sini ada, dari kantor ada, dari Python ada, dari mana itu kerajaan tapi ada. Ya tentunya background juga pendidikan yang menarik itu pilihannya UGM. Ini ya itu, tapi dia tinggalnya di pondok sampai 8 tahun sambil ngajar gitu. Karena saya tidak ilmu agama saya tipis, makanya saya tadi biar saya membangun suasana apa ya religius di tempat kerja. Dan saya tidak pernah memanggil karyawan saya itu dengan sebutan namanya sendiri. Bahkan office boy itu saya manggilnya Mas. Dan anak saya harus ini manggilnya ini, nggak boleh ini, harus Mas, Mbak, Bu, sama pembantu di rumah gitu. Sampai cucu saya itu manggilnya. Dan saya mulai dulu ke pembantu hasil rumah tangga saya itu pakai bahasa Jawa halus. Saya beri contoh anak-anak cucu saya, jangan cuma kembali ke tadi kita menghargai. Kalau nggak ada mereka, kita repot. Dengan ada mereka kan terbantu. Saya menghargai. Karena saya dulu kalau berinter di rumah rusak, dia ngapain di kantor aja bayar ke Mbak Umi itu, bayar ke Mbak Umi banyak. Coba pisahkan urusan kantor urusan rumah. Jadi tadi ya juga etika lagi dong, memisahkan urusan rumah dan memanggil menyapa itu. Jadi office boy itu aja saya manggilnya Mas, anak saya juga manggilnya Mas. Agak sepuh ya Om. Nah, itu. Jadi untuk kayak sistem pelatihan itu gimana? Itu kan di dunia training kan? Ya. Kayak sistem pelatihan itu. Jadi kalau pelatihan, jadi kalau di yang di tempat kami dulu itu jadi kayak sendiri ya. Kami TOT, kami mengundang trainer profesional, mereka kami pakai TOT. Kemudian tentu ada grade-nya, ada yang kasih training untuk pinter, setelah itu ya biasa-biasa. Yang pinter nanti saya kasih melekat, yang lain jadi ya kayak helper dulu lah. Dia biar belajar banyak, mungkin butuh waktu yang lebih panjang untuk. Jadi akhirnya kita bagi-bagi, ini saya lihat ini cocok bagian ini, cocok bagian ini. Jadi saya lakukan dulu, saya jadi manajer training di sebuah perusahaan. Ini cocok untuk belajar ini. Lama-lama nanti semua satu. Yang kedua, saya juga menggunakan trainer yang sudah jadi. Artinya orang saya training, jadi di kelas itu TOT ada yang pinter gitu, kemudian saya ambil satu saat itu saya wali jadi trainer saya. Di satu sisi dia juga memberi kesempatan mereka untuk punya jam kerja yang lebih, dapat uang, dan di sisi lain saya juga dapat tenaga gitu ya. Jadi muncul simbiosis ya, dia juga dapat jam terbang tinggi. Karena di Indonesia termasuk yang saya alami di berbagai daerah itu begitu. Banyak orang ikut training untuk menjadi trainer, itu namanya training of trainer TOT. Tapi mereka bisa men-training saja, nggak bisa menjual trainingnya, nggak bisa jual trainingnya. Inilah yang saya katakannya apa? Ya, nggak semua, ya, tapi kebanyakan itu. Saya ajak aja, atau kadang dia yang lupa ada proyek-proyekan, saya ikut. Ya sama-sama menguntungkan kan. Saya dapat tenaga pelatih yang saya tahu kualitasnya, karena saya tahu persis ketika melatih mereka dan pernah bekerja. Juga ada yang akhirnya saya kurang cocok, itu juga ada. Enggak, saya maaf nggak bisa. Ya saya harus bilang nggak bisa. Antara apa? Nggak tepat waktu, nggak bisa. Nah. Kemudian kalau value di tempat saya itu apa? Maaf, nggak boleh merokok. Jadi saya bikin rekrutmen yang saya kirim ke Politeknik dan sebagainya dulu gitu. Syarat pertama tidak merokok. Itu di kalau udah merokok, saya berbicara banyak tentang kamu merokok. Anda merokok. Saya ada diterima di sini mau berhenti merokok, saya nggak pernah. Ya terima kasih, saya kasih uang aku kehilangan tempat. Karena ya itu loh Mas. Bagaimana kesempatan merokok itu nanti buang waktu. Saya merokok dulu. Nah,
bahwa ya ada kalau saatnya break. Yang kedua berjorok ya. Saya pernah dulu bekerja di kantor saya, tapi saya kan nggak bisa melarang karena sama karyawan. Tapi begitu saya jadi direktur dulu di tempat di Yasin saya jadi direktur, bos saya itu merokok kan, tapi nggak berani masuk ruang kerja saya. Kadang itu hanya kepalanya aja. Pak Sugeng nanti kita meeting ya. Karena beliau merokok tuh, itu dilarang merokok. Ya, beliau sangat ini kesatria, jadi gentleman. Karena saya tulis beliau menghargai saya, padahal itu banyak ownernya, direktur utama dan itu pemiliknya perusahaan itu. Tapi karena saya sudah mengatakan saya nggak mau, karena saya merokok, tim saya merokok, dan saya nggak mau ada rokok. Karena yang minimal itu apa puntungnya kadang sembarangan, kadang minum kopi puntungnya dimasukkan. Nah, jadi kadang ya saya dulu ketika ini saya sampai ini saya nggak mau melatih ada permintaan perusahaan kok nggak mau. Tapi kenapa nggak mau sampai di teman-teman saya di karyawan itu saya bapaknya nggak ada proyek, ini ada tawaran kok nggak mau. Enggak, masa saya benci rokok saya mau menerima duit rokok. Ya nggak fair dong. Saya kena pernah satu kali melatih perusahaan rokok. Semula saya nggak mau menerima, itu saya konsultasi ke Pak Faturi, terus saya Pak Sugeng nanti kasihkan orang lain. Jadi saya terima diberi order 8 juta. Saya berikan aja. Dan itu konsultasi ke guru saya, nggak apa-apa. Nanti diambil aja uangnya dan kemudian nanti bayangkan kamu tolak itu juga ya, nanti menikung. Yang kedua barangkali ada orang membutuhkan uang itu, saya terima terus bagi aja. Ikut kalau materi pelatihan itu dari perusahaan sendiri atau mungkin ngambil dari materi? Iya, kalau materi pelatihan. Jadi gini, saya kan ada pernah ikut OT. Terus saya ambil sertifikasi dari Jerman, sertifikasi dari Amerika. Itu akhirnya kan saya dapat materinya dan saya dapat lisensi untuk menggunakan itu, tapi tetap dengan menyebut mereka aja. Ada juga materi yang memang saya meng-create sendiri. Tetap sesuai dengan etika bisnis. Ya, betul, etika bisnis. Jadi kita nggak boleh ngomong kopi sembarangan, nggak boleh. Jadi kalau yang dari Jerman tadi pelatihan kan tentang pelatihan bisnis, entrepreneurship, dan juga metodologinya itu saya selaku pemegang license. Jadi itu awalnya itu setahun sekali saya harus perpanjang, kemudian 2 tahun. Setelah itu saya butuh waktu 24 tahun untuk menjadi level tertinggi. Seandainya tentara itu jenderal bintang 4 butuh 24 tahun saya pemegang sertifikasi. Butuh waktu 20 tahun saya belum mencapai. Saya punya kewajiban bimbing teman dari Bhutan, dari luar negeri. Saya ketemu training dari Afghanistan sampai Kongo, Afrika sana. Itu harus saya dapat lisensi dan saya boleh menggunakan materi itu. Saya bayar. Jadi bayar itu biasanya terkait perpanjang bayar. Dan kalau ada modul baru misalkan diumumkan di website itu beli $65 satu modul. Saya boleh menggunakan itu, tapi tetap dengan itu kan nggak boleh ngelakuin. Oh ini modulnya nggak boleh. Dari Amerika gitu. Juga saya dapat license dari Amerika untuk training tentang keuangan, geografi dan geografi juga. Tapi saya dapat pelatihan keuangan, license, sertifikasi dan boleh, tapi tetap dengan cara menyebutkan jiplak ya. Etis kan. Makanya saya kaget juga. Saya pernah nulis buku, tapi belum sempat terbitkan. Karena dulu rame-rame ikut pelatihan menulis buku, kemudian setiap hari kan wajib setor. Saya kaget sekali kemarin lusa saya mendapat undangan. Kan buku saya sebenarnya 3 cetak aja, sudah lewat dan sebagainya. Kembali 45 juta saya belum punya uang. Udah lama itu. Loh, kok tahu-tahu ini teman yang menerbitkan buku cuma ganti judul. Saya diundang, saya nggak datang.
biar dia dapat dia itu teman-teman satu angkatan teman yang melatih apa ikut pelatihan penulisan buku Itu karyanya Bapak. itu sebagian kalau saya lihat judulnya dan bagian-bagiannya itu persis karena saya ingat betul saya nulis saya kan tentang energizer itu dibagi tentang ini ya sudah kita itu nggak datang kalau itu ada manfaat bagi Iya. Mungkin sebelum terakhir ini ada kayak kan sekarang namanya dunia yang serba teknologi Pak, kayak pelatihan itu kan pasti Bapak sekarang menggunakan teknologi yang up to date dan ternyata kayak informasi juga up to date. Gimana caranya perusahaan Bapak sendiri untuk tetap bisa eksis kemudian tetap bisa tetap mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi gini, kami itu open minded ya. Jadi banyak orang hilang, termasuk pimpinan angkatan saya itu hilang karena nggak mau belajar membuka diri. Menurut saya itu saya terinspirasi selain tadi karena pengalaman ketika saya kesulitan tadi ternyata dengan belajar itu saya bisa memperbaiki nasib. Membuka sama hal baru, saya belajar baru. Kemudian kemarin tersentak itu udah ada COVID. Biasa menjalani face to face begini, wah ini kita nggak bisa lagi. Padahal itu kehidupan saya sumber keuangan, sumber pendapatan yang akhirnya 5 bulan kan vakum. Tapi saya gunakan belajar. Sebelum COVID kok yang itu ada teman lulusan jenderal itu ngajak saya belajar langsung. Terus guru saya tadi kakek kemudian dari gini-gini aja tak ajari. Tapi begitu saya waktunya jadi lebih singkat untuk menyesuaikan. Jadi sebelum COVID dulu saya bukan belajar Zoom, belajar ini, belajar beberapa aplikasi yang nanti ini kompatibel saya dengan bersama Zoom. Kayak Micro, kayak aplikasi. Makanya malah dulu malah saya pakai Instagram Live apalagi. Instagram Live aku kurang nendang ini. Ya, kayak ini ada sepi orang tanya gitu ya. Jadi Zoom itu. Begitu 5 bulan saya Zoom ternyata banyak kendala yang masih kaku-kaku atau itu saya men-training yang materinya yang semula kami sajikan karena training kami itu pakai game Pak. Semua game tidak ceramah. Ketika harus dikawal Zoom itu setengah mati. Akhirnya terinspirasi kita pesan video animasi kita bikin game-game yang memungkinkan pembelajaran online menggunakan aplikasi yang bisa melibatkan peserta dan itu tantangannya juga nggak mudah. Kita bisa, pesertanya nggak bisa menggunakan aplikasi. Misalkan yang paling simpel kan Jamboard ini sekarang bagus ya di Google itu nggak ada sekarang. Harus saja itu dengan terus Miro itu awalnya sulit. Sekarang makin canggih dan makin baik. Terus ada aplikasi banyak itu sekarang kemudian Miro bisa partisipasi. Kalau di simpel dulu pun Jamboard itu lebih mudah orang belajar, tapi atau sama Google kok dihapus sudah jarang menggunakan belajar. Ya, yang menggunakan belajar. mungkin jarang. Kalau Miro tuh makin versinya makin lebih ada. Ya kami menggunakan itu dan sekarang kalau dulu kami punya website karena nggak ada yang ngurus, nggak update saya tutup. Terus kemarin saya begitu kumpul sama teman-teman muda-muda, ya Pak, dia lagi ya, aktifkan ada nyarankan Pak Instagramnya selain pribadi bikin Instagram yang great. Terus teman-teman yang punya bisnis website ya Pak saya bantu ini saya mengumpulkan konten saya dokumen foto video dan sebagainya bahkan angkat terus dengan baik dan termudah saya harus mengumpulkan lagi cari-cari terus ada teman yang produser animasi dari Surabaya itu sampai 7 kali bantu saya sempat cerita Mas Indra nanti dia akan melatih
itu saya mau dibuat Pak Teguh namanya mungkin 10 oh iya kasihan kalau ada training langsung kalau lewat Zoom datang face to face itu selesai itu kan aktif income gitu kalau enggak ini Bapak nanti bikin video pendek terus nanti kalau misalkan orang mau pengen belajar benar-benar misalkan bayar 100.000 untuk bayar berapa untuk ketemu 2 kali ketemu atau berapa jadi kalau saya sebenarnya terbuka untuk belajar sesuatu baru bahkan di komunitas tadi ada kewajiban belajarnya minimal 1 jam per minggu dan itu terekam secara otomatis kalau saya bilang nggak belajar aja ketawa yang saya bayar 10 juta ya, dan itu sebagai bentuk rasa syukur saya sungguh-sungguh karena apa? Begitu sebelum COVID itu saya sudah di akhir 2019 pulang saya dari Myanmar itu saya langsung kan dapat semacam tawaran pekerjaan untuk memberikan pelatihan lagi di Myanmar. Saya sudah membuat di kamar saya itu goal ada 10 goal yang akan saya capai tahun 2020 atau ada COVID itu saya harusnya Februari tanggal 6 saya harus berangkat ke Myanmar untuk mengajar. Lalu diumumkan COVID, kemudian saya sudah kirim surat dari Myanmar dan dari kemudian wisata stop, Anda nggak boleh masuk, terus bandara juga terus kami sana parah. Itu akhirnya ya lalu ini terus aku pengen akhirnya mau ambil kursus di Singapura secara online ini. Begitu saya ikut komunitas tadi 4 dari 10 goalnya tercapai dalam waktu bersamaan misalkan saya pengen punya produk baru akhirnya karena itu sekarang di komunitas itu banyak permintaan saya mengkreasi produk baru kemudian kalau saya pengen memperlancar bahasa Inggris saya karena saya gunakan karena setiap minimal seminggu itu 1 jam belajar materi bahasa Inggris secara online kan otomatis dan setiap kali seminggu sekali ada pertemuan dalam bahasa Inggris dan itu ya kan jadi ada bahasa Inggris ada bahasa Inggris akhirnya bahasa Inggrisnya terasa keterampilan presentasi jadi terasa jejaring saya tambah jadi dari itu beranilah bermimpi jadi belajar beranilah bermimpi ya, belum nanti Allah akan menyiapkan jalanan dengan cara-cara Allah yang ajaib dan menyenangkan kalau kita nggak pernah punya keinginan ya jadi karena tadi kembali satu orang desa orang nggak punya amalnya saya dengan okol dengan otot saja kakak saya jangan pakai okol pakai akal akhirnya semula pengen kuliah di kuliah bangunan dan saya menjadikan kuliah saya jadi ini dibukakan jalan Allah untuk membantu riset. Oleh karenanya salah satu materi pelajaran kami yang kami khusus untuk anak muda seringkali kalau di kampus-kampus biasanya untuk pembekalan yang menjelang lulus namanya financial life skill jadi kombinasi antara soft skill dengan literasi keuangan. Kenapa soft skill? Karena sekarang kemajuan teknologi itu banyak keahlian, banyak keterampilan yang dimiliki orang-orang yang biasa dilakukan oleh manusia akan tergeser oleh mesin. Sekarang penterjemah aja. Sekarang ada AI, artificial intelligence, yang mampu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris non-stop 100 jam. Teman-teman yang sekarang bekerja di terjemahan kan ya 4 tahun, 5 tahun bahkan S2 kuliah bahasa Inggris akhirnya tergusur aja dengan kalau dia nggak punya nilai tambah nggak punya faktor pembeda sekarang talent bank itu sebentar lagi banyak berkurang karena apa? Karena pembayaran cashless ya kita pakai macam-macam ini aplikasi perbankan yang non-tunai apalagi jalan tol. Nah, oleh karena apa? Kalau kita nggak punya nilai lebih, nggak punya faktor pembeda, akan tergusur. Oleh karenanya apa yang perlu dilakukan? Dan apa yang nggak bisa diganti oleh mesin? Attitude, sikap positif kita. Ya tadi kaitannya sama etika tadi. Kita sopan, kita peduli. Misalkan ini lampu belum
dimatikan. Oh, kita ganti matikan. Oh, ini asik belum. Itu entrepreneurship itu sebenarnya. Sampai entrepreneurship itu orangnya jadi iman. Ya itu. Jadi attitude itu yang nanti nggak bisa digantikan oleh mesin. Kalau kita nggak punya nilai lebih seperti itu ya nanti akan jadi persoalan. Ya. Itu maksudnya. Kemudian kenapa financial literasi keuangan kenapa? Jadi anak-anak muda kan godaannya adalah hidup hedon, like saying pamer kan begitu. Benar. Ya, jadi makanya ada kasus kemudian mahasiswa menerima kartu Indonesia Pintar, tapi uangnya untuk beli iPhone. Iya. Ya kan? Karena kalau nggak gitu nggak keren, nanti terbuang atau disingkirkan dari komunitasnya kan itu. Selain mungkin juga ada salah administratif, ternyata anaknya orang kaya sudah bawa mobil tetapi juga diberi KIP, jadi datanya. Tapi juga ada yang kasus kemarin itu, kenapa Anda berikan iPhone? Ya, ini sih. Nah ini sekarang kasus yang perlu mitigasi, perlu pencegahan adalah anak muda yang terjebak atau hobi game online, taruhan, kemudian ya judi online, macam-macam. Dan itu sampai utang pinjol. Ya utang pinjol itu ngeri kan. Keponakannya teman. Yang bisa kita sampaikan ke Bapak. Ya alhamdulillah dapat ilmu baru juga. Selain ini tugasnya terselesaikan, sudah hampir terselesaikan juga ilmu baru dari Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Tapi ya kita mohon maaf Pak, ini benar-benar belum bisa kasih apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini kan bagian dari misi saya. Oh, Misi perusahaan tadi itu. iya. Ya, misi perusahaan itu kan antara lain ya ini menyebarkan virus-virus yang terproduktif, virus-virus cara belajar. Cara belajar bukan hanya menghafalkan, tetapi nanti bagaimana nanti tahu belajar cara belajar yang benar, kemudian bagaimana mengamalkan. Nah, makanya kalau di pelatihan kami itu kan pakai game. Misalkan saya ngajarkan sesuatu itu pakai game, bahkan apa tuh gamenya macam apa, volley apa sepak bola. Saya malah mengajarkan arus kas ya, cash flow itu kan keuangan tuh. Jadi saya bisa pakai sepak bola, bisa pelajaran cash flow. Nah, tapi justru itulah learn how to learn. Kenapa kok sepak bola hubungan sama cash flow sama arus kas hubungannya apa? Soalnya nggak ada. Tapi kalau kita tahu itu bisa ada. Nah, justru ini akhirnya dari game ditanya tadi apa yang terjadi, mengapa ini terjadi, kan gitu. Ini keterampilan bertanya kan gitu. Dilatih kritis berpikir itu ini apa yang terjadi, mengapa yang terjadi, kan begitu. Mengapa kemudian apa? Kalau begitu kesimpulannya apa, pembelajaran diperoleh apa? Kesimpulannya ini, perencanaan keuangan penting misalkan, menyusun budget itu penting, kan begitu. Cash flow itu akan minus kalau apa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, kan kesimpulan teorinya kan itu di situ itu. Tapi kan kita nggak ngajarkan teori, biar teman-teman peserta itu menemukan teori, bisa rumusannya begini, bisa merumuskan sendiri. Yang terakhir apa pertanyaannya? Kalau Anda sudah tahu pembelajaran kayak gini, apa yang akan Anda terapkan atau amalkan di kehidupan sehari-hari? Apa tidak? Besok apa dilakukan? Jadi kalau saya nantinya hampir ya tetap ada ceramah, tetap ada ceramah yang memberikan pengetahuan, tapi maksimum 30%, 70% dari gitu ya. Oke, moga-moga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangannya. Kalau misalkan ada yang bisa lagi saya bantu, monggo silakan. Terima kasih, Itu Pak. Mas ya, sukses selalu.